Timnas Indonesia terus berbenah. Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat bagaimana PSSI aktif mencari pemain diaspora yang bisa memperkuat skuad Garuda, terutama yang bermain di luar negeri dan memiliki pengalaman di level sepak bola yang lebih tinggi. Langkah ini terbukti cukup sukses. Sejumlah pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, hingga Rafael Struijk sudah membuktikan kualitas mereka di ajang internasional bersama Indonesia. Namun misi belum selesai. Potensi pemain diaspora masih sangat luas. Dan kini, radar PSSI bisa diperluas hingga ke Jerman, salah satu negara dengan sistem pembinaan pemain muda terbaik di dunia. Dari negeri Panzer, ada 3 nama pemain muda yang menarik untuk diamati. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Laurin Ulrich. Pemain yang baru berusia 20 tahun ini adalah sosok gelandang serang yang penuh talenta. Laurin merupakan produk Akademi VfB Stuttgart, salah satu klub ternama di Bundesliga. Saat ini, dia bermain untuk VfB Stuttgart 2 yang bertanding di Bundesliga 3 atau kasta ketiga Liga Jerman. Meski belum menembus tim utama Stuttgart, Laurin adalah pemain yang sangat menjanjikan. Dari sisi pengalaman internasional, Laurin sudah kenyang bermain untuk timnas Jerman kelompok umur. Tercatat, dia mengantongi 20 caps dari level U16 hingga U19. Itu artinya, kualitasnya tidak bisa dianggap remeh. Lalu, apakah dia punya darah Indonesia? Ya, ternyata Laurin memiliki darah Indonesia dari pihak kakek, tepatnya dari garis ayah. Sang kakek diketahui berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Meskipun Laurin lahir di Heidenheim an der Branch, Jerman, fakta ini membuka peluang bagi PSSI untuk menjajaki opsi naturalisasi, tentunya jika Laurin bersedia dan ada proses lanjutan dari federasi. Menariknya, kakeknya diperkirakan kembali ke Eropa saat masa Perang Dunia Kedua. Cerita seperti ini mengingatkan kita pada latar belakang beberapa pemain keturunan lainnya yang belakangan bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan usia yang masih muda dan jam terbang tinggi di level junior, Laurin Ulrich bisa menjadi salah satu investasi masa depan untuk lini tengah Garuda. Nama kedua mungkin agak mengejutkan, Reno Mons. Pemain muda yang kini berusia 18 tahun ini sempat membela klub besar Jerman, Bayer Leverkusen, pada tahun 2022 hingga 2024. Saat itu, dia berada di bawah arahan langsung pelatih ternama, Xabi Alonso. Kini, Reno bermain untuk Greuther Fürth, klub yang berlaga di Bundesliga 2. Di musim ini, dia bahkan sudah tampil dalam 18 pertandingan, jumlah yang sangat mengesankan untuk pemain muda. Reno Mons dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Ia dapat dimainkan sebagai bek kiri, bek tengah, maupun gelandang bertahan. Fleksibilitas ini membuatnya menjadi aset berharga bagi tim manapun, termasuk jika dia bersedia membela timnas Indonesia. Lalu, bagaimana dengan status kewarganegaraan dan darah keturunannya? Secara mengejutkan, Reno tidak memiliki darah Indonesia sama sekali. Kedua orang tuanya adalah warga negara Jerman. Tapi, ada satu fakta menarik dan sangat penting. Reno Mons lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Ya, secara hukum FIFA, hal ini bisa membuka jalan bagi Reno untuk memperkuat timnas Indonesia. Mengacu pada artikel 7.1 regulasi FIFA tentang pergantian asosiasi, seorang pemain bisa membela negara di mana dia lahir, meskipun tidak memiliki darah keturunan. Dengan syarat proses naturalisasi disetujui dan Reno belum pernah bermain untuk timnas senior Jerman, maka peluang itu sangat terbuka. Reno Mons adalah contoh langka dari pemain Eropa kelahiran Indonesia yang bisa dimaksimalkan potensinya untuk skuad Garuda ke depan. Pemain ketiga adalah Ethan Kohler, seorang bek tengah yang kini bermain di tim cadangan Werder Bremen, yakni Werder Bremen 2 yang tampil di Regionalliga Nord atau kasta keempat Liga Jerman. Ethan lahir di California, Amerika Serikat,
namun memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Bali. Ayahnya sendiri merupakan warga negara Jerman, yang juga memberikan pengaruh besar pada karir sepak bola Ethan di Eropa. Ethan Kohler lebih dikenal di Amerika Serikat. Ia sempat memperkuat timnas S di kelompok usia dan cukup menonjol di sana. Namun, dengan statusnya sebagai keturunan Indonesia, peluang untuk membela merah putih masih sangat terbuka. Apalagi, usianya masih sangat muda dan karirnya di Eropa sedang menanjak. Menariknya, Ethan memilih untuk merintis karir di Bundesliga, sebuah keputusan yang menandakan ambisi dan kepercayaan diri tinggi dalam bersaing di sepak bola level atas. Sebagai bek tengah, Ethan memiliki postur ideal, distribusi bola yang bagus, serta visi bermain yang tajam. Jika dikombinasikan dengan sistem timnas saat ini yang lebih terorganisir, Ethan bisa menjadi tambahan penting di sektor pertahanan. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer Eropa, khususnya dari klub raksasa Premier League, Chelsea. Klub asal London Barat itu dikabarkan selangkah lagi akan mendapatkan jasa bek tengah tangguh timnas Indonesia, Jai Idzes. Langkah ini bukan hanya mengejutkan publik sepak bola Eropa, namun juga membawa harapan dan kebanggaan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurut laporan dari sejumlah media Eropa dan Asia, The Blues telah mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain. Nilai transfer yang disebut-sebut mencapai 30 juta euro, atau setara dengan sekitar 525 miliar rupiah, menjadikan Jai Idzes sebagai salah satu pemain Asia Tenggara dengan nilai transfer tertinggi sepanjang sejarah. Jika transfer ini benar-benar terrealisasi, maka Jai Idzes akan menjadi pemain pertama asal Indonesia yang membela Chelsea dan tampil di Premier League. Jai Idzes, yang saat ini berusia 23 tahun, telah menunjukkan performa luar biasa bersama klub Serie B Italia, Venezia. Berkat ketenangannya dalam mengatur lini belakang, kepemimpinan yang kuat, serta kemampuan membaca permainan dengan baik, Idzes langsung mencuri perhatian para pemandu bakat dari klub-klub top Eropa. Penampilannya yang konsisten membuatnya dipercaya menjadi kapten di timnas Indonesia, meskipun baru bergabung dalam waktu yang relatif singkat. Chelsea, yang saat ini sedang melakukan perombakan skuad besar-besaran demi menyongsong musim baru, dikabarkan sangat tertarik untuk membawa pemain dengan karakter seperti Jai Idzes. Sosok bek tengah yang tidak hanya kuat dalam duel udara dan tackle, tetapi juga cerdas dalam membaca pergerakan lawan dan distribusi bola dari belakang ke depan. Lini pertahanan Chelsea selama 2 musim terakhir memang dianggap belum stabil. Meski memiliki nama-nama besar seperti Thiago Silva, Wesley Fofana, dan Benoit Badiashile, inkonsistensi dan cedera membuat Chelsea mencari solusi jangka panjang. Jai Idzes dinilai sebagai investasi masa depan yang sangat menjanjikan. Kepindahan Jai Idzes ke Chelsea tidak hanya dilihat dari sisi teknis semata. Keputusan ini juga mencerminkan strategi Chelsea dalam memperluas pengaruh globalnya, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, klub-klub Premier League memang semakin aktif menjangkau pasar Asia melalui tur pramusim, kerjasama komersial, hingga perekrutan pemain-pemain asal Asia. Keberadaan pemain Asia di Liga Top Eropa terbukti dapat meningkatkan popularitas klub di wilayah asal sang pemain. Hal ini sebelumnya sudah terbukti dengan kehadiran Son Heung-min di Tottenham Hotspur dan Takehiro Tomiyasu di Arsenal. Kehadiran Jai Idzes di Chelsea diperkirakan akan memberi dampak serupa, khususnya di Indonesia yang memiliki salah satu basis penggemar sepak bola terbesar di dunia. Dengan bergabungnya Jai Idzes ke klub sebesar Chelsea, tak hanya popularitas Premier League yang meningkat di Indonesia, tetapi juga semangat generasi muda tanah air untuk menembus panggung Eropa akan semakin besar. Banyak yang berharap kehadiran Idzes bisa membuka jalan bagi pemain-pemain Indonesia lainnya untuk berkarir di liga top dunia. Hingga saat ini, baik pihak Chelsea maupun Jai Idzes sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kepindahan ini. Namun, rumor yang beredar semakin kuat dan diyakini tinggal menunggu waktu sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
Beberapa sumber terpercaya menyebutkan bahwa proses negosiasi antara kedua pihak sudah memasuki tahap akhir dan hanya tinggal menyelesaikan detail administrasi serta tes medis. Jika proses tersebut berjalan lancar, maka dalam waktu dekat kita akan melihat Jay Itzes mengenakan seragam biru khas Chelsea dan berlaga di kompetisi sepak bola paling kompetitif di dunia. Tidak bisa dipungkiri, kabar ini telah membangkitkan antusiasme luar biasa dari para penggemar sepak bola di Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan harapan dan doa agar transfer ini benar-benar terwujud. Jay Itzes bukan hanya akan menjadi wakil Indonesia di Premier League, tetapi juga simbol kebangkitan sepak bola nasional. Bergabungnya Itzes ke Chelsea juga bisa menjadi magnet bagi para pemain keturunan Indonesia lainnya yang bermain di luar negeri. Dengan melihat kesuksesan Itzes, diharapkan semakin banyak talenta diaspora Indonesia yang mau dan percaya diri untuk membela Garuda di level internasional. Lebih jauh lagi, kehadiran pemain Indonesia di level tertinggi akan menarik perhatian dunia terhadap potensi besar yang dimiliki sepak bola Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Ini bisa membuka mata dunia bahwa talenta dari Asia bukan hanya layak bersaing, tetapi juga bisa menjadi andalan di klub-klub besar. Kepindahan Jay Itzes ke Chelsea, jika benar terjadi, akan menjadi catatan emas dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bukan hanya soal nominal transfer atau klub besar yang dituju, tetap